Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. Today I'm going to present about my report PKL at Vocational High School number 2 Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktik kerja lapangan PKL di SMK Negeri 2 Palembang di bidang administrasi pembelajaran. But before I start presentation, I would like to introduce myself. My name is Aprizal. My MPM 2022-710040. So next slide. So next slide, I'm going to talk about daftar isi. The first is chapter 1, is daftar belakang. Ada rencana kegiatan, yang terakhir tujuan PKL. Bab yang kedua, chapter 2 is profil sekolah, and chapter 3 is pembagian tugas, and chapter 4 is masalah, and the last is chapter 5 is conclusion, kesimpulan. So the first is chapter 1 is latar belakang. Pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya anak bangsa. Melalui pendidikan, peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang mereka pelajari selama di sekolah. Selain itu juga bahwa kegiatan PKL di SMK Negeri 2 Palembang untuk mendapatkan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang baru khususnya di bidang bagian administrasi pembelajaran di sekolah. Oke, next slide. I'm going to talk about rencana kegiatan. Adapun rencana kegiatan selama penugasan PKL praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang. Yang pertama di bidang administrasi teknik pemesinan, yang kedua administrasi perpustakaan, yang ketiga administrasi kesiswaan, yang keempat administrasi sarana dan prasarana. Yang kelima, administrasi teknik kendaraan ringan. Yang terakhir, administrasi teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, next slide. Next slide is about tujuan PKL. Tujuan PKL di SMK Negeri 2 Palembang memiliki beberapa tujuan utama yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja yang kompeten. Yang pertama, bagaimana mengaplikasikan teori ke praktik. Yang kedua, bagaimana beradaptasi di lingkungan kerja nyata sekolah. Yang ketiga, bagaimana proses administrasi sekolah. Yang keempat, bagaimana profesionalisme dan etika kerja sebagai staf pendidikan. Yang kelima, bagaimana meningkatkan keterampilan teknis. Yang terakhir, bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan sekolah. Next slide. Next slide is about chapter 2, keadaan umum sekolah. Adapun keadaan umum sekolah, yang pertama profil sekolah, yang kedua visi dan misi sekolah, yang ketiga struktur organisasi sekolah, yang terakhir daftar nama dan tugas tenaga pendidik dan pegawai sekolah. Yang pertama, profil sekolah memuat informasi umum mengenai sekolah dan berdasarkan data yang didapat dari hasil arsip MPLS tahun 2025. SMK Negeri 2 Palembang adalah sekolah kejuruan bertaraf internasional, mempunyai 9 jurusan dan juga fasilitas lengkap dan jumlah siswa sekitar 2.600 orang. Sekolah ini juga memiliki lingkungan yang besar, tertata rapi, dan mendukung kegiatan belajar praktik maupun teori. Yang kedua, struktur organisasi sekolah. Memuat informasi tentang tanggung jawab dari setiap pihak dalam pengelolaan sekolah. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, staf administrasi yang mendukung jalannya kegiatan sekolah. Yang ketiga, visi dan misi sekolah. Memuat informasi tentang tujuan jangka panjang dari sekolah dan strategi untuk mencapainya. Visi SMK Negeri 2 Palembang dan misi sekolah SMK Negeri 2 Palembang menciptakan sekolah kejuruan yang unggul, berkarakter, dan mampu menghasilkan
lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Visi ini menekankan kualitas pendidikan di SMK Negeri 2 Palembang. Yang terakhir, daftar nama dan tugas tenaga pendidik dan pegawai sekolah di SMK Negeri 2 Palembang. Memuat tentang informasi nama, jabatan, NIP, dan status. Daftar nama tugas pendidik di SMK Negeri 2 Palembang memiliki guru tetap berjumlah 166 orang, 17 guru tidak tetap, pegawai administrasi tetap berjumlah 3 orang, tidak tetap berjumlah 44 orang. Tugas tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Palembang mengacu pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang mencakup 4 tugas utama. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai jumlah mengajar. Yang ketiga, mendidik siswa dalam pengembangan karakter. Yang keempat, serta membimbing siswa dalam proses belajar. Next slide. Next slide, keadaan lingkungan fisik dan sosial sekolah di SMK Negeri 2 Palembang. Yang pertama, situasi dan kondisi sekolah. Di SMK Negeri 2 Palembang memiliki ruangan yang tertata. Setiap ruang seperti kelas bengkel, laboratorium, lapangan, dan perpustakaan berada dalam kondisi baik dan terawat. Yang kedua, muatan kurikulum sekolah di SMK Negeri 2 Palembang. Di SMK Negeri 2 Palembang menerapkan kurikulum merdeka dan pembelajaran teori dan praktik dilengkapi proyek P5 serta penilaian berbasis kompetensi agar siswa siap bekerja di bidang industri. Yang ketiga, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Ditentukan pencapaian seluruh kompetensi PKL selama praktik kerja lapangan dan kelulusan, asesmen akhir, serta sikap dan perilaku yang ditetapkan sekolah. Yang terakhir itu kegiatan pengembangan diri. Ada ekstrakurikuler yaitu pramuka, olahraga, seni, paskibrah. Selain itu juga ada kegiatan senam pagi dan apel pagi, literasi, dan juga tausiah untuk membentuk karakter siswa. Dan sarana dan prasarana dan prestasi siswa. Sekolah di SMK Negeri 2 Palembang memiliki ruang kelas yang memadai seperti bengkel, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, musola, UKS, lapangan olahraga, dan juga area parkir. Untuk prestasi siswa di SMK Negeri 2 Palembang sering meraih prestasi dalam lomba akademik dan juga jurusan seperti LKS, otomotif kontes, dan juga desain bangunan hingga kompetensi olahraga dan seni tingkat kota maupun provinsi. Oke, next slide. Next slide is about pelaksanaan tugas selama praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang. Pembagian tugas dilakukan secara rolling setiap minggu. Semua siswa ditempatkan di bidang kesiswaan, perpustakaan, sarana dan prasarana, teknik kendaraan ringan, bengkel, teknik dan bisnis sepeda motor, dan juga bengkel, dan terakhir teknik pemesinan bengkel. Tugas saya selama PKL yang pertama, kesiswaan, membantu mengatur siswa. Dan yang kedua, kelas. Pertama, membantu pengawasan proses jalannya kelas. Yang kedua, mengajar siswa atau siswi selama di kelas, menggantikan guru yang sedang melaksanakan rapat atau pelatihan. Di bidang teknik bengkel, itu teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, dan teknik pemesinan. Yang pertama, membuat modul pembelajaran. Yang kedua, membuat daftar absen. Pada saat panitia 17 Agustus, saya ditugaskan untuk mengatur siswa atau siswi lomba 17 Agustus selama kegiatan kelas meeting.
Yang kelima, di bidang perpustakaan, yang pertama menyusun buku dan merapikan buku, yang kedua, memisahkan buku, yang lama, dan juga yang terakhir memperbaiki buku, di perpustakaan. Yang terakhir, sarana dan prasarana, eee, di SMK Negeri 2 Palembang. Yang pertama membantu dan mendata, sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Palembang. Yang terakhir mendokumentasi sarana, dan prasarana sekolah di, SMK Negeri 2 Palembang. Baiklah Sir, ini dokumentasi pada saat saya melaksanakan praktik kerja lapangan PKL di SMK Negeri 2 Palembang. Oke, next slide, is about, bab 4 itu adalah masalah, selama, praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang, penulis diberikan tugas untuk mengawasi dan mengamati siswa selama proses pembelajaran langsung di kelas, yaitu kelas, 10 Teknik Kendaraan Ringan TKR. Oleh karena itu, penulis menemukan, masalah pada saat proses pembelajaran di bagian administrasi pembelajaran, khususnya pada latihan instruksi soal lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, masalah ini muncul karena adanya siswa mengalami, kesulitan dalam menjawab lembar kerja peserta didik LKPD. Dari keseluruhan total, di kelas teknik kendaraan ringan kelas 10 itu total siswanya itu 30 siswa di kelas, hanya 5 siswa yang memahami instruksi perintah soal. Sementara, 30 siswa lainnya kurang pemahaman siswa terhadap instruksi perintah soal. Kesulitan yang dialami 30 siswa tersebut terletak pada pemahaman kosakata dan juga instruksi soal yang digunakan terlalu sulit bagi siswa tersebut. Oke, next slide. Referensi contoh soal dari buku Betty English Basic Grammar. Penulis menyimpulkan bahwasannya instruksi soal lembar kerja peserta didik LKPD Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Palembang perlu disederhanakan dengan mengamati pada contoh buku seperti instruksi perintah soal dan serta kosakata dasar sederhana. Sebelumnya, Sir, yang sudah saya lampirkan soal formatif, instruksi perintah soal tentang grammar, yaitu kata ganti pronoun. Contoh soal formatif sebelumnya itu, instruksi perintah soalnya itu, fill the blanks with the correct answer. Nah, siswa tersebut sulit memahami instruksi soal yang sudah diberikan instruksi pada lembar kerja peserta didik tersebut. Siswa bingung dalam menjawab instruksi perintah soal pada penggunaan kata ganti pronoun apa yang akan digunakan seperti I, me, he, him, and etc. Jadi penulis menyimpulkan bahwasannya pendidik harus mengamati referensi buku seperti buku Betty English Basic Grammar itu sendiri. Contoh perintah soalnya complete the sentence use pronoun I, me, he, him, etc. Maka dari itu siswa akan memahami kata ganti atau pronoun apa yang akan digunakan untuk menjawab soal tersebut. Jadi seharusnya pendidik harus membuat atau menyusun lembar kerja peserta didik lebih tepat instruksi soalnya agar siswa tidak bingung dalam menjawab soal dan juga kosakatanya harus disederhanakan sesuai kemampuan mereka. Oke, next slide. Maka dari itu penulis memecahkan masalah dari yang sudah ditemukan masalah di SMK Negeri 2 Palembang. Yang pertama yaitu analisis. Yang pertama analisis terhadap kemampuan dari masing-masing siswa. Yang kedua
evaluasi guru dapat menilai siswa sesuai tingkat kemampuannya. Yang ketiga itu umpan balik cara berkomunikasi guru antar siswa selama di kelas. Yang pertama, analisis dilakukan agar tahu seberapa baik mereka memahami materi sehingga soal yang dibuat tidak terlalu sulit bagi siswa. Kemampuan siswa bisa dinilai dengan mengamati kemampuan mereka selama di kelas, seperti materi yang akan diajarkan seperti role play, praktek di depan kelas, atau soal pilihan ganda dan esai. Melalui analisis dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima soal yang diberikan. Dengan melakukan analisis soal yang disusun dalam lembar kerja peserta didik, LKPD akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa di kelas. Langkah yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi guru dapat menilai siswa sesuai tingkat kemampuannya. Langkah kedua yaitu melalui evaluasi guru dapat menilai siswa sesuai tingkat kemampuannya. Misalnya dalam lembar kerja peserta didik LKPD memberikan instruksi soal pilihan ganda, masih banyaknya siswa masih salah dalam penggunaan simple present tense, maka dari itu dapat mengevaluasi lagi metode pengajarannya dengan memberikan latihan kalimat sederhana sebelum beralih ke materi selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya metode pengajaran perlu diperbaiki atau disesuaikan lagi sesuai kemampuan siswa di kelas. Yang terakhir yaitu umpan balik, cara berkomunikasi antar siswa selama di kelas. Langkah terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena menjadi cara berkomunikasi antar siswa selama di kelas. Contohnya dengan menanyakan kembali kepada siswa setelah pembelajaran selesai dengan bertanya ke siswa seperti apakah soal-soal yang sudah diberikan itu sulit dan soal bagian mana menurut siswa itu sulit dan juga apakah pada pemahaman materi atau penggunaan kosakata atau struktur kalimat yang mengalami mereka kesulitan untuk menjawab soal tersebut. Maka dari itu penulis menyimpulkan dan memecahkan masalah dari masalah yang sudah ditemukan. Yang pertama itu analisis terhadap kemampuan dari masing-masing siswa. Yang kedua, evaluasi guru dapat menilai siswa sesuai tingkat kemampuannya. Yang terakhir, umpan balik, cara berkomunikasi antar siswa selama di kelas. Oke, next slide is about hasil wawancara. Selain melakukan observasi di SMK Negeri 2 Palembang, mahasiswa-mahasiswi Universitas Indo Global Mandiri jurusan Pendidikan Bahasa Inggris juga melangsungkan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait di bidang masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, wawancara wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Yang kedua, wawancara wakil kepala sekolah di bidang humas. Yang ketiga, wawancara wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Yang keempat, wawancara wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Yang kelima, wawancara kepala perpustakaan. Yang terakhir, wawancara kepala tata usaha. Yang pertama, wawancara wakil kepala sekolah di bidang kurikulum di SMK Negeri 2 Palembang. Wawancara tersebut berisi mengatur jadwal dan juga guru mengajar dan juga mengatur
kurikulum yang ada di SMK Negeri 2 Palembang, yaitu menggunakan kurikulum Merdeka dan serta pelaksanaan P5. Dan di bidang kurikulum itu tantangannya menyesuaikan jadwal guru yang banyak mata pelajarannya. Yang kedua, wawancara wakil kepala sekolah bidang humas di SMK Negeri 2 Palembang. Wawancara tersebut berisi bertanggung jawab di bidang humas, yaitu menjalin komunikasi sekolah dengan masyarakat dan instansi luar. Yang ketiga, wawancara wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Wawancara tersebut berisi di bidang kesiswaan mengatur kedisiplinan siswa ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Palembang, absen, dan kegiatan pembinaan. Yang keempat, di bidang sarana dan prasarana, bertanggung jawab merawat dan mengontrol fasilitas sekolah yang ada di SMK Negeri 2 Palembang. Tantangan yang dihadapi di bidang sarana dan prasarana yaitu kerusakan meja, kursi, dan hilangnya alat bengkel di SMK Negeri 2 Palembang. Yang kelima, wawancara kepala perpustakaan di SMK Negeri 2 Palembang, yaitu berisi wawancara tersebut di bidang perpustakaan, mengelola koleksi buku, peminjaman di perpustakaan, dan fasilitas digital perpustakaan. Dan juga menjaga buku dan memastikan buku kembali tepat waktu. Yang terakhir, wawancara kepala tata usaha. Wawancara kepala tata usaha, wawancara tersebut berisi mengurus administrasi sekolah seperti surat menyurat, data siswa, dan pengelolaan arsip di SMK Negeri 2 Palembang. Okay, next slide. The next is about conclusion, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari praktik kerja lapangan di SMK Negeri 2 Palembang berdasarkan PKL di SMK Negeri 2 Palembang ditemukan masalah pada penyusunan LKPD lembar kerja peserta didik yang terlalu sulit dan instruksinya kurang pemahaman siswa. Solusinya yaitu dengan memecahkan masalah, yaitu menyesuaikan soal dengan kemampuan serta gaya belajar siswa di SMK Negeri 2 Palembang dengan menggunakan kosakata sederhana dan menyesuaikan kemampuan mereka melalui analisis seperti yang pertama itu evaluasi, yang kedua umpan balik agar LKPD lebih efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Dan yang terakhir, saran, penulis memberikan saran kepada sekolah, sebaiknya sekolah memperkuat kerjasama dengan Universitas Indo Global Mandiri melalui program magang praktik kerja lapangan. Sekolah dapat memperoleh pengalaman melalui siswa di SMK Negeri 2 Palembang dengan mengikuti program magang PKL di Universitas Indo Global Mandiri. Okay, I think that's all. That's all the presentation, sir, today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.